Shalom, selamat pagi anak-anak. Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Nah, kita akan bersama-sama beribadah. Silakan anak-anak ambil tempat di mana anak-anak bisa duduk dengan tenang untuk beribadah. Tempat di mana anak-anak tidak akan diganggu oleh apapun, oleh siapapun. Lalu silakan siapkan segala sesuatu yang anak-anak butuhkan selama ibadah ini ya. Silakan siapkan alat tulis untuk mencatat renungan dan refleksi. Silakan menyiapkan Alkitab. Lalu yang paling penting adalah siapkan hati. Ya, harap semuanya sudah mandi ya. Oke, mari kita memulai ibadah kita hari ini dengan bersama-sama mengangkat pujian Lord, I Need You. Lord, I come, I confess, bowing here, I find my rest. Without you, I fall apart. You're the one that guides my heart. Lord, I need you. Oh, I need you. Every hour I need you. My one defense, my righteousness. Oh God, how I need you. Sin runs deep. Your grace is more, but grace is found is where you are, Lord, I am free. Holiness is Christ in me. Lord, I need you. Oh, I need you. Every hour I need you. My one defense, my righteousness. Oh God, how I need you. So teach my soul to rise to you. When temptations comes my way, when I cannot stand, I'll fall on you. Jesus, you're my hope and stay. Lord, I need you. Oh, I need you. Every hour I need you. My one defense, my righteousness. Oh God, how I need you. My one defense, my righteousness. Oh God, how I need you. My one defense, my righteousness. Oh God, how I need you. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur ya Tuhan untuk setiap anugerah Tuhan di dalam hidup kami. Kami bersyukur untuk saat ini Tuhan masih mengizinkan kami untuk bersama-sama beribadah, membaca dan merenungkan firman-Mu ya Tuhan.
Bapa di surga, kami tidak mampu jika Engkau tidak menolong kami ya Tuhan. Oleh karena itu kami memohon, biarlah Tuhan yang memimpin kami, Tuhan yang menolong kami, memberikan kasih karunia kepada kami, agar kami bisa memahami setiap kehendak Tuhan melalui firman Tuhan yang kami baca hari ini ya Tuhan. Dan kiranya Tuhan juga yang menolong kami, memampukan kami, agar kami bisa menyatakan kebenaran yang sudah kami ketahui ini kepada orang lain di sekitar kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, anak-anak, kita akan bersama-sama melihat kembali kisah sepanjang minggu ini yang sudah kita bahas di devosi bersama-sama dengan Bapak Ibu Wali Kelas ya. Kita mulai dari hari yang pertama yang terambil dari Kisah Para Rasul 8 ayat 26 sampai 40, di mana dalam kisah itu diceritakan tentang Filipus yang bertemu dengan orang-orang dari Ethiopia ya. Jadi Filipus membantu mereka untuk menjelaskan firman Tuhan yang sedang mereka baca. Lalu orang-orang ini memberi diri untuk dibaptis oleh Filipus. Setelah itu Allah membawa Filipus dengan cara yang ajaib ya. Jadi diceritakan di situ Filipus hilang begitu saja. Tentu saja Filipus dibawa ke tempat yang lain di mana dia akan terus menjabarkan Injil di sepanjang pesisir sana. Oke, kita lanjut ke hari kedua. Di situ ada salah satu tokoh yang muncul. Ini tokoh yang besar sekali ya, yaitu Saulus. Saulus pada saat itu sedang mengejar-gejar dan menganiaya orang Kristen. Tetapi Allah menghentikannya. Ya, Allah menangkap dia, memilih dia untuk dipakai oleh Allah ya. Lalu di hari ketiga kita melihat di situ Allah mengutus Ananias untuk datang kepada Saulus melayani dia. Lalu pada saat itu Saulus dibaptis dan dia memulai pelayanan. Oke. Kemudian di hari keempat yang kemarin, di mana di situ dikisahkan tentang Saulus yang ya tahulah ya, Saulus dengan segala kejahatannya tidak mudah untuk diterima seperti itu. Bahkan di kalangan murid-murid Kristus pun walaupun Saulus sudah berbuat baik, tapi masih ada beberapa yang belum bisa menerima Saulus begitu saja. Ya. Tetapi mulai saat itu ketika orang-orang melihat, murid-murid melihat bagaimana Allah bekerja dalam diri Saulus, mereka pun mulai menerima dia. Lalu saudara-saudaranya yang seiman terus menolong dia, membantu dia. Jadi Allah memakai murid-murid Kristus ini untuk menjauhkan Saulus dari orang Yahudi yang waktu itu sedang mengajar-ngajar Saulus juga. Itu setelah mereka mendengar tentang perubahan yang terjadi pada diri Saulus. Nah, karena Allah ingin memakai Saulus menjadi rasul yang besar. Oke, lalu kita akan melanjutkan ke kisah hari ini ya, tentang bagaimana kisah ini dihubungkan dengan perjanjian lama. Ya, kita akan membahas tentang Allah dan kehendak Allah yang tercatat di dalam perjanjian lama. Ya. Oke, mari kita sama-sama menyimak Mazmur 130. Nyanyian Ziarah. Dari jurang yang dalam, aku berseru kepadamu, ya Tuhan. Tuhan, dengarkanlah suaraku, biarlah telingamu menaruh perhatian kepada suara permohonanku. Jika Engkau ya Tuhan mengingat-ingat kesalahan, Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Tetapi padamu ada pengampunan, supaya Engkau
ditakuti orang. Aku menanti-nantikan Tuhan, jiwaku menanti-nanti, dan aku mengharapkan firman-Nya. Jiwaku mengharapkan Tuhan, lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Berharaplah kepada Tuhan, hai Israel, sebab pada Tuhan ada kasih setia, dan Ia banyak kali mengadakan pembebasan. Dialah yang akan membebaskan Israel dari segala kesalahannya. Ya, kita akan membahas Mazmur 130 ayat 1 sampai 8. Di bawah perikop seruan dari dalam kesesakan. Nah, anak-anak, Mazmur ini, Mazmur 130 ini, dia tidak sekedar membahas masalah jasmani kita. Bukan sekedar membahas kebutuhan-kebutuhan kita yang sepele. Ini lebih membahas tentang perkara jiwa kita. Jiwa kita ini mau kemana? Jiwa kita ini bagaimana di hadapan Allah? Ya. Nah, Mazmur 130 ini merupakan salah satu Mazmur pertobatan. Jadi, para petobat baru yang akan masuk ke suatu jemaat biasanya akan membacakan Mazmur ini sebagai doa mereka. Ya. Nah, mari kita lihat satu persatu bagian Mazmur ini. Kita mulai dari ayat 1 dan 2. Nyanyian syarah. Dari jurang yang dalam, aku berseru kepadamu ya Tuhan. Tuhan, dengarkanlah suaraku. Biarlah telingamu menaruh perhatian kepada suara permohonanku. Nah, anak-anak, mari perhatikan kata yang dipilih oleh pemazmur di sini. Dia berbicara mengenai jurang. Adakah anak-anak yang pernah masuk ke jurang mungkin? Tapi bukan sekedar jurang yang dangkal ya. Ini jurang yang dalam sekali, jurang yang gelap, yang kita tidak tahu ada apa saja di situ yang akan menyerang kita kapan saja. Itu. Ya, coba bayangkan anak-anak ada di jurang yang gelap seperti ini ya. Oke, kira-kira perasaan pemazmur saat itu tuh seperti itu. Ya, tapi pemazmur bukan sekedar berbicara mengenai jurang secara harafiah, bukan sekedar jurang yang dalam, yang di dalamnya gelap, yang di dalamnya mungkin ada ular, bukan mungkin ya, bisa jadi kemungkinan besar itu ada ular, bisa jadi ada pohon atau batu yang bisa jatuh menimpa kita kapan saja, atau mungkin ada suara-suara yang menakutkan. Di situ kita tidak bisa melihat matahari, ya sudah, kalau matahari tidak bisa masuk, kita mau lihat siapa lagi di dalam gitu ya. Yang ada tuh hanya rasa takut yang besar sekali. Nah, pemazmur bukan bicara mengenai jurang ini saja, pemazmur berbicara mengenai dosa. Pemazmur berbicara mengenai kehidupan manusia yang berada di dalam jurang yang kelam sesungguhnya. Ya, jadi tidak ada yang bisa menolong kita dari sana, tidak ada yang bisa menarik kita keluar dari sana.
Pemasmur pun sendiri tidak bisa keluar dari sana sendiri. Butuh pertolongan orang lain. Nah, dari jurang yang dalam seperti itu, ketika kita berteriak, siapakah yang bisa mendengar kita? Ada begitu banyak pohon di sana yang bisa meredam suara kita. Dan pemazmur menggambarkan perasaannya, menggambarkan apa yang ia harapkan di ayat 1 dan 2 ini. Ya, jadi ini berisi doa dari pemazmur yang berharap kepada Allah yang mau menolongnya, menarik dia keluar dari jurang dosa ini. Seperti itu ya. Dan ini bukan hanya dirasakan oleh pemazmur, tapi kita juga sebagai manusia berdosa, karena kita semua adalah manusia-manusia berdosa. Tidak ada satupun dari kita yang adalah orang yang suci ya, orang yang kudus ya, tidak. Kita hanya bisa dikuduskan oleh Allah. Kita masuk ke ayat 3 dan 4. Jika engkau ya Tuhan mengingat-ingat kesalahan-kesalahan, Tuhan siapakah yang dapat tahan? Tetapi padamu ada pengampunan supaya engkau ditakuti orang. Nah, mengapa pemazmur mau minta yang tadi di ayat 1 dan 2 ya, berdoa menunjukkan pengharapan yang besar kepada Allah. Karena pemazmur tahu benar, sadar benar bahwa tidak ada jalan lain selain Allah. Tidak ada pribadi lain yang bisa menolong pemazmur selain Tuhan. Ya, Allah adalah hakim yang agung, hakim yang besar yang bisa menghukum orang-orang yang bersalah, orang-orang yang berdosa, tapi di saat yang sama dia bisa mengambil keputusan untuk mengampuni kesalahan-kesalahan kita. Nah, pemazmur mau mengingatkan bahwa tidak ada yang bisa luput dari dosa. Ya, jadi di bagian 3 dan ayat 3 dan 4 ini pemazmur menunjukkan pertobatannya di hadapan Allah. Dia mengaku dosanya di hadapan Allah dan meminta pengampunan. Ya, lalu di ayat ke-5 dan ke-6 pemazmur mengatakan demikian. Aku menanti-nantikan Tuhan. Jiwaku menanti-nanti dan aku mengharapkan firman-Nya. Jiwaku mengharapkan Tuhan, lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Perhatikan penekanan-penekanan dan pengulangan-pengulangan yang diberikan, yang ditunjukkan oleh pemazmur ya. Ini menunjukkan bahwa harapannya itu begitu besar. Aku menanti-nantikan Tuhan. Dia tekankan lagi, jiwaku menanti-nanti. Dia tekankan lagi yang dia mengharapkan firman Allah, mengharapkan kata-kata yang keluar dari mulut Allah. Dia mengharapkan firman Allah yang menenangkan dan meneduhkan jiwanya. Ya, dia tegaskan lagi, jiwanya benar-benar mengharapkan Tuhan. Lebih daripada pengawal yang mengharapkan pagi. Dia ulang lagi, tegaskan lagi, lebih daripada pengawal yang mengharapkan pagi. Nah, jadi di ayat 5 dan ke-6 ini menunjukkan pemazmur itu benar-benar ada menunggu dengan sabar di dalam pengharapan akan Allah. Ya, nah di sini pemazmur menggunakan istilah pengawal ya. Jadi yang namanya pengawal, penjaga itu adalah seseorang yang di malam hari itu benar-benar berjaga-jaga waktu orang lain sedang tidur, sedang tenang, sedang mimpi indah, sedang tidak memikirkan hal-hal lain, mereka tuh sedang siaga. Mereka tuh walaupun saat itu tubuh meminta untuk beristirahat, mereka tidak bisa beristirahat. Mereka walaupun saat itu kantuk macam apapun, mereka tidak bisa tidur. Gitu. Mereka hanya berharap supaya tidak ada yang mengganggu mereka di tengah malam. Ya, karena anak-anak tahu lah ya, bergerak di tengah malam itu sulit. Di dalam kegelapan malam itu sulit sekali. Itu apalagi ini dalam konteks pemazmur pada saat itu, di mana mereka tuh selalu di masa-masa yang selalu ada perang. Ya. Nah, kenapa para pengawal ini begitu mengharapkan pagi? Karena pada saat di pagi hari mereka bisa melihat matahari dan pada saat itulah mereka bisa beristirahat, mereka bisa tenang karena semua orang pasti sudah sadar ya. Jadi ketika ada serangan pun akan begitu banyak orang yang sadar dan bisa bersama-sama melawan serangan seperti itu. Jadi artinya bahwa mereka tidak lagi khawatir, mereka sudah bisa tidur. Fajar itu adalah harapan satu-satunya mereka. Ya. Nah, kita lanjut lagi ke ayat selanjutnya dulu di 7 dan 8.
Berharaplah kepada Tuhan, hai Israel, sebab pada Tuhan ada kasih setia dan ia banyak kali mengadakan pembebasan. Dialah yang akan membebaskan Israel dari segala kesalahannya. Nah, bagian 7 dan 8 ini merupakan pengharapan-pengharapannya pemazmur dari Allah. Dia juga menasihati orang Israel untuk percaya kepada Tuhan. Nah, pemazmur menegaskan kembali bagaimana kesetiaan Allah di dalam hidup pemazmur dan di dalam kehidupan bangsa Israel. Begitu banyak sekali masalah, pergumulan yang dihadapi oleh bangsa Israel, dan Allah terus-menerus dengan setia membebaskan mereka. Bahkan ketika perang saja, anak-anak masih ingat ya kisah-kisah, kalau yang terus berada di Lentera, kisah devosi kita ini sudah panjang sekali ya, kita melihat bagaimana perjalanan bangsa Israel yang hari ini datang kepada Tuhan, besok meninggalkan Allah, lalu ada masalah, lalu Tuhan tolong, lalu mereka bersyukur kepada Tuhan, lalu lari lagi, itu diulang-ulang terus seperti itu gitu. Dan seringkali Allah melakukan pembebasan dan tidak sedikit kisah yang menjelaskan bahwa kadang orang Israel itu tidak melakukan apa-apa dan Allah yang berperang bagi mereka. Allah membebaskan mereka. Gitu. Pemazmur mengulang lagi kisah ini. Menjelaskan kembali lagi kisah ini bagaimana Allah telah menuntun mereka. Yang artinya bahwa Allah satu-satunya yang bisa menyelamatkan manusia. Yang bisa menebus manusia. Yang bisa mengangkat manusia dari jurang yang dalam. Seperti itu. Ya. Nah, sama seperti pengawal yang berjaga-jaga, kita juga adalah manusia-manusia berdosa yang tentunya mendambakan masa-masa di mana adanya terang, masa-masa di mana adanya sukacita, adanya istilahnya fajar ya, matahari yang akan menolong kita untuk menuntun jalan kita. Begitu. Dan kita sebagai orang-orang percaya yang sudah mengenal Kristus, ya siapa di sini yang belum pernah mendengar kisah tentang Kristus? Ibu percaya semua anak Lentera sudah ya. Nah, jadi kita sudah menerima anugerah itu. Jadi Kristus itu adalah anugerah yang diberikan kepada kita. Sama seperti Saulus ya saat itu ya. Saulus itu orang yang hebat. Dia tahu benar isi Taurat. Dia hafal benar, bukan dia tidak tahu apa-apa gitu. Tapi saat itu dia sedang dibutakan. Maksudnya dia tidak mengenal Kristus dengan sungguh-sungguh. Makanya kenapa dia mengejar-ngejar murid-murid Kristus dan mau menganiaya murid-murid Kristus. Pada saat itulah Kristus datang dan membuka matanya. Saat itulah dia menemukan fajar, dia menemukan cahaya ilahi yang benar. Dia menemukan Kristus yang dia cari-cari dan dia sadar bahwa Kristus inilah juru selamatnya. Ya, jadi saat itu ketika menerima anugerah itu, Saulus tidak tinggal diam. Saulus bangun, lalu dia melakukan apa yang Tuhan inginkan di dalam hidupnya. Ya, jadi ketika Kristus sudah datang kepada dia, menyatakan dirinya kepada dia, Paulus pun memberi diri untuk dibaptis, memberi diri untuk menjadi pelayanan Kristus. Dan kalau anak-anak belajar lebih lagi ya, kehidupan Paulus sebelum dia berjumpa dengan Kristus dan setelah berjumpa dengan Kristus, lebih mudah, kelihatan yang lebih mudah itu adalah sebelum dia berjumpa dengan Kristus. Setelah dia berjumpa dengan Kristus, lalu dia memberitakan Injil kemana-mana, hidupnya lebih sulit. Dia dikejar-kejar, dia mau dibunuh. Gitu ya. Jadi dia tuh bisa mati kapan saja. Tapi dia terus berjalan, dia terus menyatakan firman Tuhan kepada Nyanyian Ziarah. Dari jurang yang dalam, aku berseru kepadamu, ya Tuhan. Tuhan, dengarkanlah suaraku, biarlah telingamu menaruh perhatian
kepada suara permohonanku. Jika Engkau ya Tuhan mengingat-ingat kesalahan, Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Tetapi padamu ada pengampunan, supaya Engkau ditakuti orang. Aku menanti-nantikan Tuhan, jiwaku menanti-nanti, dan aku mengharapkan firman-Nya. Jiwaku mengharapkan Tuhan, lebih daripada pengawal mengharapkan pagi, lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Berharaplah kepada Tuhan, hai Israel, sebab pada Tuhan ada kasih setia, dan Ia banyak kali mengadakan pembebasan. Dialah yang akan membebaskan Israel dari segala kesalahannya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kembali kami datang ke hadapan-Mu ya Tuhan. Kami mengucap syukur untuk pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan sepanjang ibadah kami hari ini ya Tuhan. Bapa, kami berdoa kiranya Tuhan menolong kami agar kami selalu menaruh pengharapan kami hanya di dalam Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kami walaupun kami masih sangat muda, tapi kami bisa menyatakan kebenaran Tuhan kepada orang lain ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami akan memulai setiap aktivitas kami sepanjang hari ini. Biarlah Tuhan yang menolong kami, memberkati kami. Tuhan memberkati setiap Bapak Ibu guru yang mengajar. Tuhan juga menolong orang tua kami masing-masing dalam setiap tanggung jawab mereka ya Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami, bahkan untuk dunia ini ya Tuhan yang sedang sakit. Biarlah kami bisa dipulihkan kembali ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke anak-anak, ibadah kita sudah selesai. Terima kasih ya, karena sudah duduk dengan tenang, sudah bersama-sama mengikuti ibadah ini dengan baik. Silakan boleh melanjutkan aktivitasnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.